Ada sholat sunat yang memang dianjurkan berjamaah. Seperti itu sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusyuf, itu dianjurkan kita untuk berjamaah. Maka begitu sebaliknya, semua sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, kalau kita melakukan tanpa jamaah pun juga sah. Anda ketinggalan sholat hari raya di masjid, Anda di rumah sendirian, Anda boleh melakukan sholat 2 rakaat di rumah tanpa khutbah, mendapatkan pahala sholat hari raya. Baik, selain daripada sholat-sholat tersebut, seperti sholat tahajud, duha, apakah boleh sholat itu dilakukan dengan berjamaah? Baik, jawabnya adalah boleh, tapi bukan dianjurkan, dengan catatan. Karena banyak kisah dari baginda Nabi, sering Nabi melakukan sholat malam, lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengikuti di sampingnya. Sampai pernah Sayyidina Anas bin Malik, itu karena nggak ngerti, sholat jamaah dengan Nabi, jamaah sholat malam, bukan sholat isya. Di kirinya, lalu ditarik oleh Nabi, dipindah ke kanannya. Dan Nabi tidak mengatakan, kamu jangan mengikuti ya, saya melakukan sholat sunnah loh ya. Enggak, Nabi tidak melarang itu semuanya. Baik, jadi melakukan sholat tahajud berjamaah, sholat duha berjamaah, atau sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah yang memang tidak dianjurkan berjamaah, kalau kita melakukan sholat berjamaah, hukumnya adalah sah. Akan tapi tidak mendapatkan keutamaan berjamaah menjadi 27, enggak ada. Hukumnya sah, dengan catatan yang pertama adalah tidak boleh menjadi syiar seperti itu, hanya sesaat saja. Karena Nabi kebanyakan sholatnya adalah sendiri, dan Nabi tidak pernah mengajak Sayyidina Anas untuk menemani sholat berjamaah tahajud. Tapi di saat melihat Sayyidina Anas mengikuti Nabi, Nabi tidak melarangnya. Maka para ulama mengatakan, setelah itu disimpulkan, boleh sholat tahajud berjamaah, duha berjamaah untuk belajar, untuk mengajari anak-anak. Disimpulkan di situ. Jadi untuk ngajari, kalau ngajari, kalau sudah bisa ya dilepas, kan begitu, tidak terus menerus. Berarti kalau terus menerus nggak belajar. Jadi boleh kita mengajari anak kita tahajud malam berjamaah, sebab kalau tidak nanti belum apa-apa sudah tidur lagi. Bisa kita mengajari. Jadi bukan sebuah bid'ah. Dan ini adalah riwayat dari Nabi banyak sekali. Nabi sholat tiba-tiba diikuti sahabat Nabi yang pernah mengikuti Sayyidina Rasulullah sholat berjamaah dalam sholat sunnah. Di dalam sholat-sholat yang tidak dianjurkan berjamaah, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, banyak sekali. Termasuk Ummu Sulaim, banyak. Jadi ada beberapa orang yang di saat Nabi sholat, lalu diikuti berjamaah di belakangnya, padahal sholat sunnah ini bukan sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Boleh, tapi untuk mengajari anak-anak kita, untuk belajar anak-anak kita, satu. Yang kedua, tidak boleh menjadi rutinan terus, lalu tidak bisa dihentikannya, nggak boleh. Itu menjadi tidak dibenarkan, hanya sesaat-saat untuk mengajari saja, itu boleh. Dan ada riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab.